untuk wilayah Kota Sukabumi yaitu 48 km persegi, terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Kondisi sekarang timbulan sampah di wilayah Kota Sukabumi yaitu sebesar 179 ton, sedangkan tahun kemarin kita masih kisaran 174 ton ya. Ini mungkin terjadi karena di wilayah Kota Sukabumi ternyata kita ketahui bersama banyak kuliner-kuliner yang ada, ya kafe-kafe yang berdiri, sehingga timbulan sampahnya semakin hari semakin meningkat. Jadi timbulan sampah yang 179 ton per hari itu hampir 46% itu dari sampah organik, yaitu dari sisa makanan. Berarti bisa kita bayangkan berapa banyaknya sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, dari kafe ataupun dari restoran-restoran. Karena masyarakat dalam pikirannya hanya buang sampah, tidak pernah ada yang memilah ya. Tetapi kalau misalnya sampah dipilah dari rumah tangga, saya yakin sampah yang ke TPA itu tidak akan sebesar sekarang ini. Kenapa ini semakin masif? Ada satu doktrin yang selalu kita dapat dari waktu kita kecil. Dari dulunya udah diajarin untuk membuang sampah, buanglah sampah gitu. Tidak diajarkan untuk solusinya hanya buanglah sampah. Itu menurut kita gitu. Dan kesadaran orang-orang memang sangat susah banget karena sampah itu dianggap satu hal yang menjijikan, yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu jam buang sampah yang tidak sesuai dengan Perda 17/2011. Jadi mereka buang sampah itu jelas bahwa di Perda mulai buang sampah itu pukul 18.00 sampai dengan pukul 6. Tetapi masih banyak warga masyarakat yang buang sampah di luar jam itu. Padahal kita sudah melakukan pengambilan sampah itu kita 3 shift. Pertama ada yang shift pagi ya, dari jam 5 subuh. Kemudian ada yang shift siang, jam 2 siang. Kemudian ada yang shift malam, jam 9 malam. Berarti kita sudah 3 shift, tapi tetap sampah masih banyak di TPS. Jadi seolah-olah sampah itu tidak ada habisnya. Karena apa? Karena masyarakat tidak disiplin untuk buang sampahnya di luar jam yang sudah kita tentukan. Kalau urusan angkut sampah mungkin buat kami tidak berat ya. Karena armada kita ada, petugas ada. Tapi yang cukup berat bagaimana menyadarkan kembali masyarakat ya. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Sukabumi dan mungkin wilayah kabupaten yang buang ke kita, wilayah TPA kita ini menurut kami dari DLH ini cukup rawan ya kondisinya. Kenapa cukup rawan? Karena dari 10,7 hektar tersisa 1,2 hektar. Diperkirakan kalau kita membuangnya secara baik dan benar, sanitary landfill itu kurang lebih 3 tahun sampah yang 1,2 landfill itu akan penuh. Kalau itu sudah penuh, kita tidak akan memiliki lahan TPA lagi. Ini yang jadi persoalan. Kalau lahan TPA tidak ada, permasalahannya pasti sampah yang ada di perkotaan tidak bisa kita ambil ya, karena tidak ada lahan untuk dibuang lagi. Mungkin masih ingat ada dulu Bandung Lautan Sampah ya gitu. Nah itu juga sama halnya dengan keterbatasan lahan TPA. Apabila misalnya lahan TPA-nya nanti sudah habis, ya kita mau buang kemana? Ya pasti akan ada penumpukan sampah di mana-mana. Selain itu dampak sosialnya adalah mungkin masyarakat akan beralih pada banyaknya yang memang TPS liar gitu, yang asalnya lahan-lahan kosong dijadikan lahan tempat pembuangan sampah. Karena memang nggak ada lagi nih tempat sampah yang ada. Nah,
Jadi dampaknya sangat banyak sekali kalau misalnya memang lahannya itu memang terbatas. Ada kemungkinan memang nantinya ruang terbuka hijau ataupun lahan-lahan terbuka yang memang bisa jadi tempat pembuangan sampah. Riskannya dengan kondisi TPA, karena kita sudah memanfaatkan lahan yang sudah tidak kita pakai. Landfill yang tidak kita pakai, sudah kita pakai lagi. Karena apa? Karena kita untuk mencoba supaya landfill yang sedang dibikin itu tidak terganggu oleh sampah yang baru masuk. Jadi kita sampah yang zona tidak aktif kita pakai lagi gitu ya, sehingga tumpukannya semakin tinggi. Ini yang kita hindari, jangan sampai tumpukannya semakin tinggi kan ya. Akan berakibatnya kepada siapa? Kepada warga di sekitar di sana ya. Kalau warga yang di kota yang buang tidak akan terasa baunya, tapi warga yang di lokasi Cikundul mereka akan merasakan akibat sampah yang dibuang oleh warga masyarakat yang di wilayah perkotaan ya. Itu permasalahan yang sering kita terima, aduan dari masyarakat, karena memang kondisi lahan kita sudah minim ya. Ini ada tempat pembuangan sampah akhir, Pak, yang dari kota masuk ke sini, lalu di sini sebagai penampungan akhirnya. Di sini ada 3 proses untuk pembuangan sampah. Karena kita udah terlalu jauh untuk alat tidak memadai, jadi kita 3 kali buang, Pak, di sini. Yang pertama alat ke-1, beko itu membuang ke beko yang kedua lalu diratakan ke sana di atas mendoser. Ini hampir 10 meter, makanya kita untuk sementara kita alihkan ke tengah dulu karena alat kita masih kekurangan. 1 alat 2 lahan yang tidak memadai. Kalau saya lihat kan, kalau yang memang sudah benar-benar penuh gitu kan, ya akan berbagai dampak akan terjadi untuk setidaknya masyarakat sekitar di sini. Belum dampak yang lain nanti kalau ini penuh dan tidak ada lagi tempat sampah air ini, berarti kan masyarakat di Kota Sukabumi kesulitan untuk membuang sampahnya kemana gitu. Gunung ini juga bisa longsor, mengakibatkan kejadian longsor, dan di sana misalnya ada masyarakat yang ngambil sampahnya, mengumpulkan sampah dan sebagainya, itu kan bisa tertimbun. Satu, itu kan yang fatal, yang langsung bisa di lokasi gitu kan. Yang kedua yaitu polusi udaranya tidak menutup kemungkinan kan, itu akan terjadi dari pembasahan tanah ini dan sampah-sampah ya, setidaknya kan bau itu juga sudah polusi buat masyarakat sekitar di sini kan gitu. Air sumur ini kan air resapan, pasti ada air resapan, kita harus dicek juga sekitar ini, tapi kan tidak menutup kemungkinan air rembesannya bisa masuk ke sekitar sumur. Nah, itu perlu kajian juga, kajian yang menyeluruh gitu kan. Sampah yang lainnya, kalau kita buang sampah ke sungai, ya itu tadi bisa berdampak ke pencemaran air di sungai berikutnya kan gitu kan, mengalir sampai ke laut kan, ke laut lepas. Nah, disitulah akan terjadi pencemaran air-air di pantai-pantai menjadi kotor. Dan terakhir, nanti sampah yang misalnya ke laut tadi, ke air, ke ikan juga bisa makan sampah itu kan gitu. Banyak satwa-satwa yang ada di laut seperti penyu hijau, penyu yang lain kebelit atau terbelit oleh sampah-sampah atau makan sampah dari yang kita buang. Semua pegawai ASN dan non-ASN pemerintah Kota Sukabumi diwajibkan untuk menyetorkan sampah yang dibawa dari rumahnya masing-masing ya. Yang bernilai jual, kita jual ke SKPD, kemudian SKPD nanti jual ke bank sampah. Kalau di DLA sampai dengan hari ini kita masih tetap ada. Seminggu sekali mereka wajib setiap hari Jumat untuk membawa sampah. Kalau sampah di rumahnya sudah habis, dia harus ngambil sampah dari tetangganya supaya bisa terolah. Nah, kita juga ada reward dan punishment. Siapa yang pengumpul terbesar, siapa yang terkecil.
Yang terkecil biasanya kita pisahkan apelnya, ya, biar orang tahu bahwa dia tidak mengumpulkan sampah. Yang terbesar kita catat nanti rewardnya setahun sekali. Ya. Itu salah satu program kita terhadap internal kita, ya, terhadap pegawai kita. Diharapkan mungkin contohnya semua SKPD, bukan di daerah saja. Ya. Sebetulnya yang hilang itu rasa sekarang itu, ya. Rasa bersalah kita, ya. Jadi kalau kita buang sampah itu tidak merasa punya salah, kan? Enak saja kita buang, ya. Tapi urusan kebersihan mereka mau gitu, mau dia bersih di lingkungannya sendiri, di rumahnya bersih, tapi tidak berpikir jauh. Kalau dia sapu-sapu misalnya, disapukan tapi keluar itu sapu ke nana, urusan sudah di luar, urusan sapu urusan orang, urusan dinas. Nah ini yang salah. Padahal harusnya kalau dia membersihkan di rumahnya itu diambil sama dia sampahnya dipilah, residunya yang dibuang. Jadi kembali lagi pada rasa kita, rasa bersalah kita. Nah ini saya nemuin ada sikat gigi ya. Ini kan terbuat plastik. Ini kan berarti kan dibuang oleh masyarakat ke tempat pembuangan sampah sementara, lalu dibawa ke tempat sampah air. Kita nggak tahu ini penggunaan sikat gigi ini berapa lama, terus dibuang. Ini di sini berapa bulan. Berarti kan ini sulit hancur kan? Karena ini bisa di tanah, tapi plastik ini kan bisa puluhan tahun sampai hancurnya. Ada lagi saya juga nemuin kayak puntung rokok ini kan tidak tidak hancur ternyata kan, tapi orang dengan mudahnya membuang puntung rokok di mana saja gitu kan. Padahal ternyata kan ini kan ada filter gitu kan, berarti kan tidak hancur. Sama kretek juga tidak hancur gitu kan, berarti kan puntung rokok juga salah satu sampah gitu kan yang memang harus dibuangnya ke tempat sampah, tidak asal sembarangan gitu kan. Sebenarnya ini kan saya pegang juga ada bisa berbagai virus atau kuman gitu kan, dibuang di mana saja gitu kan. Seperti di sini kan banyak nih sampah terus menggunung, sampai terus menggunung kan itu beresiko kan. Juga di sini kan ada masyarakat ya yang mencari rezeki, mengais-ngais dari sampah ini. Mereka ada yang memilah-milah berbagai jenis sampah dan dijual ke penampung-penampung atau ke bank sampah gitu kan. Ada juga yang memang sampah organik dan organik. Itu kan juga bermanfaat. Tapi harusnya ada pemerintah juga berpikir kepada mereka, karena secara manusiawi mereka ini harus juga tetap sehat. Berarti kan mereka harus dilindungi lah oleh pemerintah. Pemerintah harus melindungi mereka mulai dari segi kesehatannya, ekonominya bagaimana, dan kesejahteraan. Karena ternyata kan ini setidaknya kan rentan berbagai jenis penyakit. Tapi masyarakat di sini karena kebutuhan dan sangat terpaksa atau ini mereka menyembunyikan rasa mungkin dari berbagai jenis penyakit atau dia tidak dirasakan. Yang penting dia mata pencaharian ini untuk bertahan hidup di Sukabumi ini. Kesehatan mah dibilang ngaruh, dibilang enggak, tergantung fit-fitnya aja. Tergantung kitanya bisa menjaga kesehatan ya, makanan lah seperti sekarang lagi kena pandemi COVID kan ya. Alhamdulillah di sini nggak ada. Sehat selalu, mungkin Allah juga Maha tahu mungkin. Ijabah lah ke orang-orang gembel gitu kan. Pengenlah siapa juga yang mau seperti di gembel gitu kan. Ada yang mau di sini kerja di sini gitu kan. Pasti pada mau. Pada anak istri kelaparan mungkin kita jadi gembel aja. Biarin dah pendapat orang lain juga hina, yang penting kita mah halal. Dari awal meureun geus ngatur lah segala rezekina meureun gitu. Tinggal urang naik ikhtiarna bahasa Sundana gitu kan.
Iya, merasa nggak diperhatikan. Dalam perhatian, dalam inti jenisnya kalau kita makan orang-orang gimana ya, susah lah ya gitu ya. Bagi makanan juga udah syukur alhamdulillah, udah seneng. Apalagi diperhatikan kerjanya, gitu kan. Kerja di ngangkut-ngangkut perintah gitu kan, di mobil gitu kan, dapat penghasilan per bulan, gaji gitu kan. Ya, seperti ini kan nggak tentu. Kadang 35, kadang 50, kadang 70. Ya tentu. Mungkin menyenangin anak istri aja sama orang tua. Itu aja nggak ada harapan yang aneh-aneh lah. Udah alhamdulillah udah nyukupin anak sama keluarga juga gitu. Ya jadi itu yang paling utama itu jihad perjuangan anak istri, mati syahid dalam kondisi yang Allah menakdirkan, kena batu alat berat mati syahid kan itu. Nah, solusinya adalah kita mulai dari diri sendiri dulu gitu. Mulai dari hal kecil, misalnya bawa kantong belanja ke setiap belanja, bawa sedotan misalnya kalau misalnya mau ke kafe tanpa sedotan plastik gitu. Atau misalnya memang kita mengolah sampah dari rumah. Baik itu berupa kompos misalnya, ataupun misalnya membuat daur ulang misalnya gitu. Atau kita memberikan sampah-sampah menjadi sedekah sampah gitu ke beberapa bank sampah cabang misalnya yang ada di Kota Sukabumi. Hal-hal kecil sederhana itu bisa membantu kota untuk membangun bersama-sama pengelolaan sampah yang beradab, yang berwawasan lingkungan, dan untuk kita semua gitu. Karena ya nanti ketika lahannya sudah habis untuk pemrosesan sampah gitu, kita mau buang kemana lagi gitu. Kalau kita tidak memulai dari sekarang, maka kalau saya pikir di Kota Sukabumi itu mesti punya beberapa retail juga yang memang benar-benar nol sampah. Nah sekarang sudah banyak nih yang dimulai oleh anak-anak muda, beberapa warung yang memang tanpa plastik gitu. Nah itu mungkin bisa dimulai dengan kita ikut belanja di sana misalnya gitu. Jadi ya kita gerakan bareng-bareng gitu. Jadi kalau berbicara tentang sampah, nggak bisa cuman saya yang ikut gitu, tapi kalian gitu semuanya gitu. Jadi tidak hanya pemerintah juga, masyarakat, badan usaha semuanya mesti bareng-bareng mengelola sampah bersama-sama. Itu solusinya. Kuncinya satu sebenarnya, kenapa TPA Cikudu penuh? Karena sebenarnya bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Seharusnya sampah itu semua diproses di sana. Nah, karena orang-orang tidak bisa memilah sampah, akhirnya di sana terbuang sia-sia. Nah, yang menurut kita adalah possible, mulai memilah dan dijual. Ada beberapa organisasi, ada beberapa startup yang sudah mulai jalan. Kita sudah mulai mau mengembangkan aplikasi untuk penjemputan sampah. Ada salah satu juga startup yang sudah jalan untuk penjemputan sampah. Itu sangat possible sekali. Teman-teman yang malas banget untuk menjual sampah, saya nggak tahu nih bank sampah di mana, saya nggak tahu pengepul di mana. Nanti ada aplikasinya. Malah sekarang udah ada yang jalan aplikasinya, tinggal jemput. Itu sangat mudah sekali. Itu sangat possible. Jangka panjang dan jangka menengah, jangka pendek, panjang sampai menengah itu sangat mungkin sekali. Karena yang pertama kita akan merubah dari nilainya si sampah ini. Karena mau nggak mau orang-orang di Indonesia khususnya ekonominya masih di bawah. Kalau dirubah mindsetnya sampah itu bisa jadi uang, mungkin mereka akan mau untuk memilah. Syaratnya harus dipilah, tapi syaratnya harus dipilah dan jadi uang. Itu untuk masyarakat. Karena kalau misalnya kita mau ngolah, mau bikin kerajinan itu akan susah banget. Cukup dikumpulin, dipilah jenisnya, nanti diorder, nanti tinggal dijemput. Dan itu jadi uang. Teman saya misalkan yang membuat dari bungkus plastik kopi instan, bisa membuat spanduk besar gitu kan. Itu ada banyak bermanfaat, bisa dijadikan tikar. Tapi yang dikeluhkan pengrajin ini, ya siapa yang mau beli gitu kan. Itu ya persoalannya gitu kan. Dia bisa membuat apapun, tikar, bisa buat hordeng atau variasi lah. Tapi siapa yang mau membeli gitu. Nah, saya paling penting berarti
pemerintah atau negara harus hadir di lingkungan itu. Berarti kan kalau ada di sini banyak pengrajin, kita mengatasi sampah semua harus sampah bla 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 bla. Tapi kalau tidak ada galeri atau untuk memang untuk diperlihatkan, dipamerkan, orang diajak melihat, menghargai hasil karya seninya, ya susah. Nah, makanya paling penting ya pemerintah juga menyediakan tempatnya lah untuk para pengrajin ini, pengrajin karya-karya seni dari sampah dipajang. Dan untuk menarik minat, dipromosikan untuk orang bisa membeli. Seperti itu. Kalau misalnya di rumah ada 4 orang, kali saja 0,5 kilo berarti 2 kilo per hari. Coba kita pilih mana sampah organiknya yang bisa dijadikan kompos, kita jadikan kompos di dalam lubang resapan biopori yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian yang bisa dijual, anorganiknya dijual. Saya yakin yang 2 kilo itu akan berkurang paling tidak 50%-nya. Kalau 50%-nya yang ke TP 1 kilo dengan yang total 179, kalau semua melakukan 50% berarti hanya 80 tonan lah yang dibuang ke TPA. Kalau 80 tonan, hitungan saya berarti yang tadi 3 ton bisa jadi 6 tahun. Itu logika berpikirnya. Tinggal bagaimana masyarakat mau untuk memilah sampah dari rumah tangganya. Urusan kita, urusan masa depan anak cucu kita. Kita sekarang enak buang sampah sembarangan. Ya, tapi berpikir tidak bagaimana anak cucu kita nanti. Kita buang sampah ke sungai, berpikir nggak nanti sungai ke depannya seperti apa? Akan tercemar. Siapa yang akan rugi? Anak cucu kita. Ya, ini yang jadi kita berpikirkan ke depannya seperti apa untuk mengelola sampah. Saya yakin kalau semua sama-sama kita mengelola sampah dengan baik, saya yakin lingkungan di Kota Sukabumi akan lebih baik lagi. Sayang, kondisi kita, udara kita masih cukup bagus, air kita tercemarnya kita ringan, masih cukup bagus. Jangan sampai berapa tahun kemudian kita akan lebih rusak alam kita hanya karena ulah kita sendiri, kita lupa terhadap anak cucu kita sendiri. Harus ada perubahan memang mendasar di hati sih sebenarnya, di hati hati mendalam masing-masing orang-orang yang tua ini. Kita semua memberikan contoh kepada anak kita, di antaranya membuang sampah setempatnya, mengolah sampah yang misalnya buat didaur ulang yang baik mana dipilah-pilah. Jadi ya bisa mudah-mudahan ke depannya, kalau kita kan kesulitan untuk lahan nih di Kota Sukabumi kan, untuk tempat pembuangan sampah air yang terus-terusan. Kalau masyarakat kita semua di Kota Sukabumi sudah meminimalisir atau sampai tidak ada sampah dari dalam rumah untuk dibuang, tapi kan kita tidak membutuhkan lahan gitu kan. Tapi ya itu tergantung kita semua gitu. Ya semua itu kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, dan juga kebijakan dari pemerintah. Terakhir sih mungkin kalau dari saya, jangan hanya menuntut perubahan, tapi mari kita ciptakan perubahan bersama-sama. Kita jaga alam, alam jaga kita.
karena saya tinggal di Sukabumi, maka merasa banggalah. Makanya ku Sukabumiku, jadi dikaitkan dengan dari Sukabumi untuk bumi sebenarnya. Ku Sukabumiku, aku suka dengan bumiku, dari Sukabumi untuk bumi.